Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan baca kitab yakni Umdatul Ahkam. Kita masuk di hadis yang kedua. Qala mu'allif rahimahullah, al-haditsus tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila dia batal. Ahdas ini tidak punya wudu atau batal wudunya. Apabila dia hadas, apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Sampai dia berwudu. Di sini yang meriwayatkan dari sini ada Abu Hurairah. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sihar ad-Dawsi, ini masuk Islam pada tahun Khaybar, ama Khaybar, dan ikut dan perang Khaybar, kemudian terus bermulazamah, terus mengikuti bersama Nabi SAW dan sangat memperhatikan hadis-hadis Nabi. Dan Nabi SAW ini menyatakan untuk Abu Hurairah ini semangatnya Abu Hurairah terhadap terhadap hadis ini. Abu Bukhari mengatakan adalah Abu Hurairah ini ahfad man rawal hadis bi aslihi, orang yang paling banyak hafalan dari orang yang meriwayatkan hadis di masanya. Kemudian zakaru al-ilm menyebutkan bahwasanya beliau meriwayatkan riyalahu anni Nabi sallallahu meriwayatkan hadis dari Nabi SAW ini sekitar 5374 hadis. Tuwfiya, beliau wafat di tahun 57 Hijriah di Madinah. Kemudian hadis ini yang kedua ini, tema hadis atau pembahasan hadis ini adalah tentang menjelaskan hukum sholat tanpa wudu. Hukum sholat tanpa berwudu. Bayanu hukmi sholat biduni wudu. Dalam kita mensekolah Asy-Syarih Sam Ghalibul hadis, mufradat di hadis ini, la yaqbalullah bi sighati nafi. La itu bermakna tidak di sini. Allah tidak akan menerima. Bahkan sigohnya ini menafikan. Sigoh nafi ini ablagu minan nahyi. Nafi ini lebih dalam maknanya daripada sigoh larangan. Ini Allah tidak akan menerima. Tidak, ini lebih dalam maknanya daripada larangan. Karena nafi, menafikan, penafian ini mengandung larangan juga. Dan waziyadatu nafyin haqiqata sayy, waziyadatu nafyi haqiqata sayy, dan ditambahkan dengan menafikan hakikat sesuatu. Berarti
Ya sesuatu itu nggak ada nilainya kan gitu. Allah tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila dia ahdas. Ahdasa ini maksudnya hadas, berhadas, yaitu mengeluarkan sesuatu dari dua jalur atau yang lainnya dari hal-hal yang membatalkan wudu. Wabil asli pada asalnya al-hadas ini adalah al-idza. Jadi hadas ini adalah yani wasfun hukmiyun muqaddarun qiyamuhu bil adha. Yamna'u wujuduhu min sihatil ibadah al-masyrut laha at-taharah. Hadas ini ya, sifat secara hukum yang ada pada yani anggota tubuh yang apabila hadas ini ada, maka ini bisa menghalangi sahnya ibadah, di mana ibadah itu disyaratkan harus ada toharoh. Ini apa? Bersuci. Jadi kalau misalkan syarat sahnya sholat toharoh, punya wudu, punya wudu. Ketika orang itu sholat tanpa wudu, ya sholatnya nggak sah tadi. Sholatnya tidak sah. Mana global dari hadis ini? Yakni bahwasanya as-syariat, as-syari' al-hakim, membuat syariat yang maha bijaksana, arsyada man arada sholah alla yadkhula fiha illa ala khali hasanatin wa hiyatin jamilah. Khalid hasanah wa hiyatin jamilatin. Membuat syariat yang hakim ini mengisyarahkan, jadi memberikan irsyad, bimbingan kepada orang yang ingin sholat, maka hendaknya janganlah orang itu masuk ke dalam sholat kecuali dalam keadaan yang baik dan hay'ah yang jamilah, baik keadaannya dan juga kondisinya, keadaannya ini bagus. Kenapa? Karena sholat li'annaha asilah al-wasiqah baina rabbi wa abdihi. Ini perhatikan, karena sholat ini merupakan silah penghubung yang kuat antara seorang hamba, antara Rabb Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita dengan hambanya, antara Rabb dengan hambanya. Ya, antara kita dengan Allah, ini hubungan di situ yang kuat itu ketika sholat. Wahiyat tariq ila munajatihi, dan sholat ini merupakan satunya jalan, jadi dialah jalan untuk bermunajat kepada Allah. Jadi kalau kita ingin banyak bermunajat, mengadu, berkata kepada Allah ketika apa? Sholat. Ini maka ini kita rasakan pentingnya sholat, agungnya sholat di sini. Ketika orang memahami semacam ini, tentu dia akan memperhatikan sholatnya, dan juga tidak hanya asal-asalan, misalkan kondisinya pokoknya kaos, misalkan pakai seadanya gitu. Karena ini adalah satu-satunya penghubung antara seorang hamba dengan Allah, itu pas sholat. Bahkan sedekat-dekat jarak antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Allah, itu pada saat sujud. Kayak ini agungnya masalah sholat. Sehingga kalau kita perhatikan masalah dalam kitab-kitab, sebelum masuk fikih sholat diawali dengan fikih toharoh. Kenapa? Hakikatnya nanti di sholat. Karena kalau toharohnya nggak beres, maka ya sholatnya juga nggak beres. Tadi misalkan ada orang sholat gitu aja, nggak usah wudhu, nggak ada orang tahu juga kan. Gak wudhu juga nggak ada yang tahu. Sudah telat, sudah masbuk ini, imamnya sudah mulai mau wudhu kok terlalu, daripada telat langsung aja padahal nggak wudhu. Allah nggak akan menerima sholat salah satu di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudhu. Ini jadi sholat merupakan tadi jalan untuk bermunajat kepada Allah. Lidza amarahu bil wudu wa taharah fiha. Oleh karena itu
yakni Allah dan juga Rasulnya memerintahkan ini seorang hamba ketika mau sholat untuk berwudu dan bersuci fiha. Wa akhbarahu annaha mardudah ghairu maqbulah atau ghairu maqbulah, annaha mardudatun ghairu maqbulatin bi ghairi dzalik. Nabi mengabarkan bahwasanya sholat ketika orang nggak wudu, sholatnya bisa tidak diterima, tertolak, tidak diterima tanpa wudu, tanpa wudu. Jadi di sini misalkan, orang misalkan nggak wudu tapi sudah wudu tapi nggak batal misalkan. Nah, di antara faedah atau pelajaran dari mayyukhadhu min hadis, dari hadis ini, yang pertama adalah anna sholatal muhdis la tuqbalu hatta yatatahharu minal hadatsaini al-akbar wal asghar. Yang pertama bahwasanya sholatnya orang yang muhdis, orang yang berhadas. Ya, berhadas ini berarti batal ya. Atau orang tidak wudu atau wudunya batal. Di tengah sholat wudunya batal, maka ini la tuqbal, sholatnya tidak diterima sampai dia bersuci dari dua hadas, yaitu hadas akbar atau hadas asghar, tergantung hadasnya. Kalau misalkan hadas kecil, buang angin misalkan, kentut atau kencing, berarti ini kan hadas kecil ya cukup wudu. Kalau hadas akbar ya tentunya harus mandi, gitu, harus mandi besar ini. Jadi di sini ketika orang itu sholat tanpa wudu, ya sholatnya tidak diterima. Yang kedua, anal hadas nakidun lil wudu, bahwasanya hadas ini membatalkan wudu. Wa mutirun li sholati in kana fiha, dan ia membatalkan sholat jika kejadiannya pas sholat, gitu. Kejadiannya pas sholat. Maka ini amanah juga. Misalkan ada sholat Jumat, masjidnya besar, di tengah depan, wudu, noleh kanan jauh, kiri jauh, belakang apalagi, kok sungkan juga mau diem aja dari sana sampai selesai. Ya nggak boleh. Ya mendingan wudu cepatlah keluar gitu kan. Itu ini. Misalkan nggak ada yang tahu kecuali Anda kan gitu kan. Ini jadi ini ya harus wudu daripada nanti sholat nggak wudu. Bahkan kalau sengaja ya bisa dosa lah, kita sengaja. Ini ibadah yang agung. Kalau wudu nanti ketinggalan atau masbuk ya sudah nggak apa-apa. Nah, ini jadi bahwasanya hadas ini membatalkan wudu. Kalau pas wudu, habis wudu tapi kok yani berhadas, buang air kecil atau buang angin misalkan, maka ini ya ini apa, wudunya batal. Tapi pas sholat misalkan ya ini wudunya juga ya ini apa, sholatnya berarti batal, wudunya batal maka sholatnya juga batal, wudunya batal maka sholatnya juga batal.
Misalkan ada orang sholat kemudian di rakaat terakhir tahiyat akhir batal, apa sholatnya sah apa tidak? Di sini terkait dengan ini hadis Imam Bukhari disebutkan bahwasanya qala Ibnu Battal mengatakan raddun ala man qala inna man ahdasa fil qa'atil akhirah anna salatahu sahihatun li'annahu ata bima yudadduha wa ta'aqaba bi anna hadasa fi asna'iha mufsidun laha bahwa kal jimai fil haji law tara'a fi hilalihi la afsadahu wa kata fi akhirih. Ibnu Battal mengatakan di sini, di dalam hadis ini terdapat bantahan terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya orang yang berhadas di tahiyat akhir, maksudnya di duduk yang terakhir tahiyat akhir, bantahan terhadap orang mengatakan kalau orang yang duduk batal di tahiyat akhir, bagian akhir sholat, maka sholatnya sah. Ini bantahan, ini nggak benar, tetap nggak sah. Kenapa? Karena dia telah melakukan yaitu sesuatu yang bertentangan dengan itu, berlawanan dengan itu. Dan disebutkan bagian akhir bahwasanya hadas di tengah-tengah sholat ini berarti merusak sholat, ya kayak tadi, merusak sholat, wudunya batal, sholatnya juga menjadi batal. Nah ini, maka itu seperti jima di tengah-tengah haji, seandainya ia lakukan di sela-sela pas ibadah haji maka bisa merusaknya. Demikian juga di akhirnya. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga, al-muradu bi adabil qabul huna adamu sihhati shalah wa adamu ijzaiha. Yang dimaksud dengan tidak diterima di sini adalah yakni tidak sah salatnya atau tidak mencukupinya, artinya salat harus diulang. Salat harus diulang. Yang keempat, al-hadisu yadullu ala anna taharah syartun li sihhati shalah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bersuci itu merupakan syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat. Ini sekali lagi, ini pentingnya untuk memperhatikan ini. Kalau misalkan orang itu mau wudu nggak ada air, ya nanti tayamum jatuhnya, ya kan? Walaupun nggak wudu. Tapi ini hukum asal bersuci kan dengan air. Ya, kalau ada air dengan air. Ini. Kita tambahkan di dalam faedah di sini untuk memberikan tambahan faedah. Saya menyebutkan di dalam sarah ini apa? Ini di sini di antara faedah juga ya ini bahwasanya ya sholat itu ada yang diterima dan juga ada yang ditolak. Maka yang sesuai dengan syariat maka itu diterima. Adapun yang tidak sesuai dengan syariat maka tertolak. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa li amrina fa huwa raddun ay mardud." Barang siapa melakukan suatu amalan tidak ada perintah kami di situ maka ia tertolak. Kemudian juga ditambah juga bahwasanya sholat baik yang wajib tadi, yang wajib maupun yang sunnah hingga sholat jenazah ini tidak diterima jika orang yang mengerjakan sholat tersebut adalah orang yang berhadas.
Walau kana, perhatikan, beliau sebutkan walau kana nasiyan hatta yatawaddoa, walaupun dia lupa. Nah ini, walaupun dia lupa sehingga dia berwudu. Wa kadzalika al-junub idza shalla qabla yahtasila, demikian juga orang yang junub jika dia sholat sebelum mandi. Maka di sini misal kita sholat, perasaannya sudah wudu, habis sholat subuh atau duhur, ada saat duhur, kemudian sampai asar, pikir-pikir tadi pas sholat duhur ini wudu apa enggak ya, kayaknya belum wudu tadi misalkan. Ingat sholat itu belum wudu, tapi ingatnya sudah asar, sudah selesai sholat duhur, sudah selesai sholat duhur. Sholatnya diulang apa enggak? Udah lewat jauh. Harus kadung setelah. Ayo, konteksnya ini wudunya lupa, ingat-ingat ternyata belum wudu. Sholatnya diulang apa enggak? Diulang, ini syarat toh. Nih, walaupun dia lupa. Ini konteksnya berbeda dengan misalkan orang menggunakan pakaian tapi tidak tahu kalau ada najis, ingat tahunya sudah selesai, ya udah selesai, tapi ini kalau wudu diulang. Sampai pernah misalkan, pernah saya sampaikan mungkin dulu ya, ada yang bertanya, orang junub lupa mungkin junubnya habis subuh, ya kan, habis subuh kerjanya libur, habis subuh, habis itu mungkin habis terus tidur sebentar, jalan-jalan, pokoknya enggak, nanti aja lah mandi gitu mungkin. Tapi pernah kejadian semacam itu, ada yang tanya. Nah kemudian ingatnya itu sudah habis sholat zuhur biasa. Seandainya mandi, enggak diniati mandi, itu lupaan. Ingat-ingat sudah selesai sholat, iya tadi tuh junub belum mandi. Nah, kok sudah sholat? Ya gimana? Ya mandi, ya, mandi junub, kemudian sholat, ulangi sholatnya. Jadi ini karena tadi toharo ini syarat saja sholat, termasuk tadi sholat jenazah. Makanya apa, kalau mau sholat jenazah ya wudu dulu. Tapi kalau orang misalkan dari rumah sudah punya wudu nih, habis sholat subuh misalkan, habis sholat subuh yakin nggak batal, kemudian langsung misalkan habis itu takziah jam 9 misalkan, sudah nggak wudu, terus waktu sholat langsung sholat, boleh nggak? Dilihat yang diyakini sudah wudu apa belum wudu gitu loh. Yakin aku tadi sholat subuh, habis itu perasaan yakinnya sudah sholat subuh tadi, kemudian nggak buang hajat gini-gini dan kayaknya nggak batal, berarti ayakinu la yazulu bisaki. Jadi yang diyakini sudah masih punya wudu, ya udah wudu, berarti masih punya wudu, nggak apa-apa. Kebalikannya, misalkan yakin tadi habis itu buang air kecil misalkan, buang hajat, habis itu lupa apakah sudah wudu apa belum, kemudian mau ikut sholat, berarti dia dianggap punya wudu apa enggak? Yang diyakini, yang diingat itu buang hajat, sudah wudu apa belum, lupa, dianggap belum, karena yang diyakini ini belum wudu. Jadi ini kaidah penting. Jadi kalau Anda yakin misalkan habis sholat gini, maghrib misalkan sampai isya misalkan, pulang misalkan isya, pas habis mau sholat isya langsung sholat, nggak wudhu lagi, karena dia yakin tadi habis sholat maghrib kayaknya nggak batal, nggak ada batal apa misal, berarti masih punya wudhu. Walaupun boleh untuk tajdid memperbaiki wudhu juga boleh, tapi kalau dia yakin masih punya wudhu, ya berarti masih punya wudhu.
Nah sekarang bagaimana kalau orang sengaja gak punya wudhu sholat? Wis niat wis gak usah wudhu, wis pokoknya sholat aja. Ya sini bahwasanya sholatnya orang yang muhdis, ini disebutkan sholatnya orang muhdis ini haram sampai dia berwudhu. Hatta yatawaddu'a. Li'anna Allah la yaqbaluha wa taqarrub ila Allahi bima la yaqbaluhu muhadatun lahu wa nau'un minal istihza. Ini maksudnya kau sengaja. Kalau sengaja. Jadi haram, tidak boleh sampai dia berwudu. Karena Allah tidak menerimanya dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang tidak diterima. Sengaja sudah tahu gak diterima kok tetap tidak dikerjakan, bukan karena lupa. Ya, ini berarti bentuk penentangan kepada Allah. Dan ini salah satu jenis istihza, itu mengolok-olok. Maka kalau sengaja sudah tahu nggak punya wudhu, kok tahu pokoknya sholat aja sengaja. Karena malas wudhu atau apalagi nggak apa-apa, pokoknya daripada nggak sholat. Salah, daripada nggak sholat, mendingan sholat atau wudhu, ya salah. Harus berwudhu, ya, makanya nggak boleh. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa manusia apabila telah berwudu untuk suatu sholat, kemudian masuk waktu sholat yang lain semacam tadi, lalu dia masih dalam keadaan berwudu, dan keadaan maksudnya masih gak batal dari wudunya, maka tidak wajib untuk wudu. Gak setiap sholat harus wudu lagi, tidak wajib untuk wudu lagi, gak wajib, boleh untuk tidak wudu. Kemudian juga dari hadis ini juga ada faedah, yaitu agungnya ya ta'dzimu sa'nis sholah, mengagungkan masalah sholat ini, di mana haitsu la yaqbaluha Allah taala illa bi thaharah, di mana Allah tidaklah menerima sholat kecuali dengan bersuci, dengan suci. Artinya ini agungnya masalah sholat. Sekali lagi pembahasan fikih mesti dengan fikih toharoh. Ini tujuannya supaya nanti pas sholat itu benar-benar dalam keadaan ini suci, ya punya wudhu, ya tidak najis dan seterusnya. Karena agungnya masalah apa? Sholat. Makanya agungnya masalah sholat ini. Jadi jangan dibuat yani apa semaunya dan sembarangan ini masalah yani apa sholat ini. Dan berikutnya adalah hadis yang ketiga, al-hadisu as-sadis. Iqra' ya, al-hadisu as-sadis. Al-hadisu as-sadis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Abdillah bin Amr bin As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Boleh nama dari Abdullah bin Amr bin As, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu taala anhum, mereka berkata Rasulullah SAW bersabda, celakalah pengemudi yang tidak terkena air dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan hadis yang ketiga, an Abdillah bin Amr bin As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu taala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailun ay wailul lil aqabi minan nar. Dari Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il Al-Qurasi, ini karena kasirul ibadah. Amr bin As terkenal banyak ibadah dan juga hafidhul hadis Nabi, jadi menghafal hadis-hadis Nabi SAW, tapi tidak yani apa banyak riwayat dari beliau, sebagaimana yani riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Abu Hurairah tadi disebutkan, kemudian Abu Aisyah ini Ummul Mukminin bintu Abi Bakar, ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah ini yani kanat ala janibin kabir min al-fadl wal aql wal fahm wal ilm, ini punya banyak keutamaan dan sisi kelebihan akalnya, kefahaman dan ilmunya. Nabi SAW telah bersabda tentang Aisyah, fadlu Aisyah ala nisa kafati sarid ala sa'iri tu'am. Ya, keutamaan Aisyah dibanding yani wanita yang lainnya yaitu seperti keutamaan as-sarid ala sa'iri tu'am, dibanding yani makanan yang lainnya. Ini menunjukkan keutamaannya. Maka tentang keutamaan Aisyah juga qala atau yani kanat ahsana nasi ra'yan, yani fil ammah. Jadi Aisyah ini adalah manusia yang paling bagus, ini ra'yan, pendapatnya atau ra'nya fil ammah, dengan orang awam. Wa qala Abu Musa mengatakan, tidaklah sesuatu kami mendapatkan suatu kesulitan, suatu perkara, masalah, maka kami bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang hal itu, kecuali kami dapati padanya di situ ilmunya. Dan tidaklah beliau wafat kecuali telah menebarkan di tengah-tengah umat ilmu yang banyak. Dan wafatnya di Madinah Ramadan tahun 58 radhiyallahu anha, jadi 58 Hijriah. Kemudian pembahasan hadis ketiga. Pembahasan hadis ketiga ini tentang, intinya tentang menjelaskan tentang hukum fil wudu, hukum tidak menyempurnakan wudu. Setelah tadi hadis kedua, hadis pertama kan tentang niat, hadis kedua tentang toharoh menjadi syarat sahnya sholat, ya kan? Yang hadis ketiga ini bagaimana wudu nggak sempurna, semaunya sendiri, nggak menyempurnakan anggota wudu. Ini konteksnya bayanu hukmi taksir bil wudu. Ini. Maka di sini tadi dari Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Hurairah dan dari Aisyah radhiyallahu anhum, mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Al-wail ini adalah yani al-azab wal halak, azab dan kebinasaan atau kehancuran. Ini ancaman. Al-wail ini adalah masdar, tidak ada fiilnya, ini lafadznya. Kecelakaanlah, celakalah al-aqabi minan nar. Al-aqab ini jamak dari akib. Jadi maksudnya apa? Tumit. Bagian kaki bagian belakang, ini kan aqab, tumit. Nah ini. Dan yang dimaksud di sini ya orangnya, tumitnya celaka ya berarti orangnya juga diancam dengan apa? Neraka. Ini. Jadi maksudnya adalah bagian apa terjemahan situ? Al-aqab ini ya tumit yang tidak terkena air wudhu. Maka di situ terdapat ancaman. Jadi makna dari hadis ini kan singkat, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang tidak terkena, tidak azab dengan neraka, terkena air wudhu, tidak terbasuh ketika wudhu. Ini hati-hati ketika wudhu. Kalau hanya wudhu, misalkan orang wudhu karena kakinya cuma dikena gini tuh, ngalir gitu kan. Biasanya ini kan mata kaki, di bawah mata kaki kan lekuk itu kan mata kaki, polok lah mata kaki kan, bawahnya ini.
Nah ini kalau wudu, habis wudu misalkan belang, si belang kering tidak kena air wudu, ini celaka. Celaka ya semuanya maksudnya nih. Celaka. Nah, ya ini apa? Anggota ya ini apa? Atau tumit yang tidak terkena air wudu ini diancam dengan neraka. Makna ya ini ijmali global dari hadis ini, yuhadiru Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tahamuni bi amri wudu wa taksir fihi. Nabi SAW memberikan tahdir, peringatan dari yakni kurangnya perhatian. Tahun itu semaunya saja, tidak memperhatikan masalah wudu dan sembrono di dalam berwudu. Ini ada ancaman. Jadi nggak asal-asalan wudu itu. Nah, ini. Wa yakhussu 'ala al-i'tina'i bi itmamihi, dan ini yakni apa? Beliau menganjurkan untuk memperhatikan masa wudu dan untuk menyempurnakan wudu, membasuh anggota wudu dengan sempurna, membasuh anggota wudu dengan sempurna. Ini. Dan tatkala bagian belakang kaki ini seringkali air wudu tidak sampai kepadanya. Kalau nggak digosok betul-betul gitu kadang nggak kena. Kan ini lekuk gini, nggak kena. Ini, maka terjadilah kholal di dalam toharoh. Kholal itu nggak sempurna, sehingga wudunya nggak sempurna, akhirnya sholatnya pun nggak sempurna karena sebab itu. Karena seringkali terjadinya di situ, maka disebutkan itu. Maka beliau mengabarkan bahwasanya azab siksa ini ditegakkan, diberikan pada orang pada tadi anggota kaki tumit yang tidak terkena air wudu, dan juga kepada orangnya secara keseluruhan, orang yang tidak memperhatikan masalah toharohnya yang sesuai dengan syar'i, nggak perhatikan masalah yakni apa? Wudu ini. Kayaknya adzan dulu sebentar ya, nanti ada beberapa faedah supaya selesai. Adzan dulu. Nah, bismillah, kita lanjutkan sedikit ya. Cukup insyaallah. Pelajaran bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah wajibnya untuk memperhatikan anggota wudu dan tidak tidak melakukan kesembronoan. Maksudnya berarti jangan sampai tidak sempurna di dalam membasuh anggota wudu. Yang disebutkan di sini adalah kedua tumit, maksudnya bagian belakang kaki, dan demikian pula anggota wudu yang lain, misalkan tangan, misalkan Anda wudu cuman nggak sampai siku, begini dok, misalkan sikune si kering, misalkan ini nggak boleh. Jadi ini harus semuanya, pokoknya anggota wudu dibasuh dengan sempurna. Ini. Kemudian juga yang kedua adalah al-wa'idu syadid limukhallin fi wudu'ihi. Jadi ancaman yang keras bagi orang yang tidak sempurna di dalam wudunya. Maka sebelum perhatikan sholat, maka wudunya bereskan dulu. Ini. Jadi harus sempurna. Ini ancaman yang keras bagi orang tidak sempurna di dalam wudunya. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya yang wajib di dalam berwudu untuk kedua kaki adalah dibasuh di dalam wudu, tidak hanya diusap tapi dibasuh. Inilah mengusap dengan basuh beda. Kepala kan diusap, seret ini. Kalau tangan dibasuh, wudu kaki juga dibasuh. Ya, sesuai dengan jadi dalil-dalil yang sahih yang banyak tentang hal itu, dan itu juga ijma'nya umat. Berbeda dengan menyelisih kejanggalan Syiah yang menyelisih jumhur ummah, dan mereka menyelisih hadis-hadis yang sahih, yakni di dalam apa yang dilakukan Nabi dan pengajaran Nabi SAW kepada para sahabat tentang hal itu.
Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya teledor atau tidak sembrono, melakukan kesembronoan di dalam anggota wudu, maksudnya tidak membasuh anggota wudu dengan sempurna sehingga ada kekurangan di situ, ini dianggap ini salah satu dosa besar di antara dosa-dosa besar karena mendatangkan azab. Dan juga bahwasanya membasuh kedua kaki mata kaki sampai bawah ya. Membasuh kedua kaki dalam wudu ini wajib jika keduanya ini maksufataini tidak tertutup oleh bukan tidak menggunakan sepatu khuf dan semisalnya, ini wajib. Kemudian juga ini ada pelajaran yaitu isbatul jaza alal amal, adanya balasan atas amal-amal dan bahwasanya balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ini diantara faedah dari hadis ini, dan diantara sebab hadis ini di dalam hadis Abu Hurairah yaitu sebagaimana Sahih Muslim bahwa Nabi SAW ini melihat ada seorang lelaki tidak membasuh kedua tumitnya ketika berwudu. Maka Nabi SAW mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka tumitnya tidak dibasuh, tidak terkena air wudu, diancam dengan neraka. Maka ini mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita hendaknya memperhatikan masalah wudu kita, bukan hanya semaunya asal-asalan. Kadang-kadang saya lihat kalau anak-anak kadang-kadang ada wudu cuman gini aja, keran itu dialirkan, kepalanya cuman kakinya ginilah. Ya gini saya cur gitu aja kan udah alir sendiri. Ya kita janganlah gitu. Maka nanti ada wudu caranya gini. Tangan kiri ini betul-betul membasuh anggota ini kaki ini ya, mulai ini jadi di sela-sela jari ini kalau bisa ya. Basuh betul, dibasuh dengan tangan kita. Wallahu taala alam bisawab. Tapi fi hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.